A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dialah Allah yang berfirman, Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ayat yang baru dibaca oleh Bapak Haji Johdi takmir kita mengingatkan, menegaskan kembali bahwasanya dialah Allah zat yang akan mengumpulkan kita di hari yang tiada ada keraguan di dalamnya. Pasti kita akan dikumpulkan di suatu tempat, di suatu masa, sejak manusia pertama sampai nanti manusia yang terakhir kali meninggal dunia. Innaka jami'un nas liyaumil la raiba fihi. Di dunia ini kalau ada orang siapapun itu berjanji, ada kemungkinan dia mengkhianati atau mengingkari janjinya. Pejabat saja yang kalau disumpah itu, kalau ada Islam dia harus megang, meletakkan tangannya di atas Al-Quran, itu saja ada yang juga berkhianat, mengingkari. Tapi ketika Allah memproklamirkan dirinya akan mengumpulkan, menghimpun manusia generasi pertama sampai generasi terakhir, maka itu pasti tidak akan ada keraguan di dalamnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Soalnya Allah tidak mungkin mengingkari apa yang menjadi janjinya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kalau bersyukur itu Bapak Ibu ada 3 dimensi yang kita sentuh. Yang pertama adalah dimensi ibadah. Karena kesyukuran itu adalah keharusan, adalah kewajiban. Maka siapa yang bersyukur sebenarnya dia telah beribadah kepada Allah. Yang kedua ada dimensi ketahuidirian. Tahu diri status kita sebagai hamba yang banyak maunya, banyak mintanya, banyak kurangnya. Dan yang kita syukuri ini adalah nikmat pemberian dari yang maha segala-galanya. Jadi orang yang rajin bersyukur itu sebenarnya menegaskan statusnya hamba Allah, dan menegaskan Allah itu statusnya adalah Tuhan kita. Yang kedua, jadi setelah kewajiban akan ibadah, syukur itu kewajibannya juga ibadah. Yang kedua adalah kita menegaskan diri kita, status kita sebagai hamba Allah. Yang ketiga, ketika orang bersyukur, rajin bersyukur, terbiasa bersyukur, maka sebenarnya dia sedang memancing rezeki, memancing nikmat, memancing karunia Allah untuk datang kepadanya lagi dan lagi, bertambah terus, bertambah, bertumbuh semakin banyak. Yang sudah ada semakin melekat, yang belum datang akan diundang dengan
syukur-syukur kita. Usi nafsi wa iyyakum taqwallah. Maka teruslah kita bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi mungkin nanti di sini, jadi tipe-tipe majelis ilmu itu kan beragam. Kalau kita ngisi di pesantren, anak-anak itu bawa buku, bawa catatan. Bapak ibu yang di sini kalau nggak bawa buku catatan, sambil zikir, sambil mendengar. Nah ini butuh konsentrasi juga nih, sambil dilatih. Lisannya berzikir, tapi ya hatinya, telinganya mendengar, menyimak. Jadi masya Allah. Ya itu butuh latihan dan memang bagus saja kalau seandainya. Dan zikirnya macam-macam, terserah. Ya. Jadi tikafnya dapat, majelis ilmunya dapat, zikirnya juga tidak terlewat. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini yang ingin mengutip satu doa Rasulullah Muhammad SAW, ada 3 permintaan yang beliau minta kepada Allah. Namun sebelumnya yang ingin jelaskan terkait sesuatu yang dimurkai Allah, yang tidak dikehendaki Allah, bernama dosa atau maksiat. Dosa itu secara umum, secara ranking dibagi menjadi 3. Dosa besar, dosa sedang, dosa kecil. Masing-masing ada solusinya untuk menanggulanginya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi pelanggarannya, ya, dari sisi pelanggarannya, itu ada dosa yang kita lakukan secara bersendirian atau ketika kita sendiri, atau dosa yang juga terang-terangan kita tidak peduli, tetap kita lakukan di tengah keramaian. Ini secara waktu dan tempat. Kalau dosa yang kita lakukan dalam kesendirian, ya, itu kalau secara kacamata syariat, itu berarti orang itu masih ada malunya. Makanya dia sembunyi-sembunyi melakukan dosa. Tapi kalau dilihat secara kacamata tasawuf, hakikat begitu, dia ini tetap nggak tahu diri. Karena yang dimaksiati, ya, itu tetap Allah yang sama, yang dia lakukan ketika bersembunyi, ketika dia terang-terangan, karena Allah itu maha melihat. Nah, tinggal kita lihat kupasnya dari sisi syariat, ya, fikih atau tasawufnya. Sama halnya ketika kita melihat rezeki karunia. Kalau kita dikasih, nampaknya itu sedikit, lantas kita prekengan, kita melihatnya sekedik ini sedikit. Kita lupa bahwasanya yang memberikan nikmat yang besar atau kecil, banyak atau sedikit, itu Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ngelihat, insya Allah ya, deg-degan juga kita nih. Kita terkait rezeki, mau besar atau kecil, itu yang ngasih Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kalau kita bermaksiat, berdosa pun, mau sembunyi, mau ketika sendiri, nggak ada yang ngelihat, atau ketika terang-terangan, itu yang kita maksiati, yang kita langgar perintahnya adalah Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semoga menjadi renungan, ya. Jadi terkait ini Rasulullah itu punya doa khusus terkait ini. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku ini minta perlindungan kepadamu, minta tolong agar dikuatkan, agar timbul muncul rasa takut kepadamu dalam kesendirian atau dalam terang-terangan. Fil ghaib wasyahadah, ketika gaib atau ketika terang-terangan, zahir batin. Ya. Ini kadang susah, ya, kita lakukan, mudah disampaikan. Coba sekarang usi nafsi wa iyyakum, yang bicara, yang mendengar, sama-sama kita indang-indang, kita pikir, ada nggak dosa yang kita tuh kalau kita tampakkan ke orang tuh malu, tapi ketika pas sendirian kita lakukan. Kalau memang masih ada, coba sama-sama ingat-ingat, dosa yang kita lakukan itu sebenarnya memaksiati atau melawan Tuhan yang sama. Jadi Rasulullah itu berdoa agar kita takut kepada Allah ketika sendirian atau ketika di keramaian. Orang kalau di keramaian mudah taat,
Makanya nasihat guru-guru kita kalau orang yang baru hijrah, ya, jadi mu'alaf, imannya belum kuat, itu harus sering-sering berjamaah sholat, berjamaah pengajian, berjamaah puasa, berjamaah, pokoknya ada di lingkaran dan lingkungan. Bahasa orang tuh circle-nya sekarang tuh harus kuat, saling menguatkan. Ya. Ada orang sok gaya-gayaan, saya ini pengen berdakwah ke mana? Ke bar, ke diskotik. Boleh, silahkan. Tapi kuatkan dulu. Niatnya pengen menerangi, pengen menceramahi, pengen memberikan nasihat. Kalau nggak kuat, minimal dia nyangkut di sana jadi pegawainya bisa, susah juga. Maunya menerangi, malah dia yang semakin jadi di sini. Nah, itu ada makomnya, ada emang kiai-kiai khusus, ustadz-ustadz khusus yang memang masuk ke situ. Tapi kalau nggak bisa, yang normal-normal saja. Makanya kalau kita dalam keramaian, taat itu lebih mudah, ya, lebih mudah karena nampak. Ya. Makanya man ya'tadu fil masajid, kata Rasulullah, orang yang kita saksikan bolak-balik masjid, udah bersaksi lah dia tuh baik. Zohirnya aja, iya zohir, nahkumu bil zohir. Kita ini makhluk yang menilai zohir. Hati itu tidak ada hak kita untuk menilai orang. Dia ikhlas, tidak ikhlas, riya, tidak riya, sedekah kok sebut nama, kurban kok tulis nama. Nggak ada hak kita untuk menilai. Yang zohir di mata kita itu sudah. Ya. Makanya Rasulullah berdoa itu agar taat, takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah itu kan dimensinya taat. Takut kepada Allah itu artinya takut murkanya, takut azabnya, takut siksanya. Menakutkan memang siksa Allah, azab Allah. Ya, azabal alim. Dalam Al-Qur'an dikatakan. Kan ketakutan kita kepada Allah itu bermakna at-taqarrub wa ta'ah. Semakin dekat kepada Allah dan juga muncul ketaatan-ketaatan. Itu takut kepada Allah. Nah, ketika sendirian, usi nafsi wa iyyakum, mungkin kita merasa tidak ada yang mengawasi. Orang boleh kita tipu pandangannya, penglihatannya. Tutup pintu, ya, tidak ada orang. Lalu kita melakukan hal-hal yang naudzubillah, naudzubillah. Kita lupa kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat, ya, setidaknya ini belum bicara Allah, malaikat yang diutus di kanan dan kiri kita mengetahui apa yang kita lakukan. Manusia boleh nggak tahu, siapapun boleh nggak tahu, tapi minimal ada malaikat dan tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melakukan dosa, mari sama-sama hayati yang kita hianati Tuhan yang sama. Mau kita bermaksiat sembunyi-sembunyi atau dalam keramaian. Tetapi dalam sisi syariat, fikih, masih mending orang itu bermaksiat sendiri-sendiri. Bukan berarti membolehkan, masih mending karena masih ada malunya setidaknya. Yang repot ini zaman sekarang ada orang pamer maksiat di depan umum, di tengah keramaian, bangga dengan deretan maksiatnya. Saya pernah ini, saya pernah ini, saya pernah ini, bangga. Nah, ini yang kita takutkan. Saya ingat sebuah kisah, ini menarik ya, tolong diingat nama ini. Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini budaknya Hindun bin Utbah. Ketika perang Badar ini tanggal 2 Hijriah. Rasulullah Muhammad SAW sampai mengangkat doa saat itu, ya Rabb, ya, in lam tansur hazil isabah lam takum ahadun ya'buduk. Ya Allah, kalau seandainya kelompok ini yang 313 orang
kelompok muslimin yang berjuang meneguhkan tauhid, membela agama ini hancur nggak kamu tolong, ini Rasulullah mengancam. Mengancam tanda kutip hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah. Kita nggak boleh ngancam Allah. Ya Allah, bantu saya ya Allah, kalau enggak saya sembah dirimu. Kita nggak pantas. Rasulullah saat itu suasananya genting. Perang Badar ini kalau Islam nggak menang, sunatullahnya selesai, nggak ada kelanjutan. Ya artinya ya begitulah skenarionya. Zahirnya begitu. Rasulullah sampai angkat, kalau enggak engkau tolong kelompok ini, nggak akan ada lagi yang menyembahmu, yang akan beribadah kepadamu. Terus saking gentingnya angkat tangannya Rasul. Di perang Badar, Utbah bapaknya Hindun ini meninggal di tangannya Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah yang digelari Asadullah, singanya Allah. Di dalam Islam itu ada singanya Allah, pedangnya Allah. Jadi apa namanya, masjid Baitullah begitu. Jadi ini singanya Allah, Hamzah bin Abdul, paman kesayangannya Rasulullah, bapaknya Abdullah, bapaknya Rasulullah punya saudara namanya Hamzah. Itu membunuh Utbah bapaknya Hindu di perang Uhud. Perang Uhud itu kaum muslim kalah ya lebih karena bukan strateginya yang nggak matang, tapi umat Islam menentang atau tidak patuh kepada Rasulullah. Akhirnya berapa puluh orang yang berada di Ahlul Rumat ya, yang menjadi pemanah saat itu meninggalkan kawasan karena melihat ghanimah, harta rampasan perang yang menggiurkan, ada pedang, ada makanan, ada ini, ditinggalkan. Padahal Rasulullah bilang jangan tinggalkan tempat itu. Akhirnya berbalik Khalid bin Walid saat itu yang masih kafir membantai umat Islam, termasuk Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah mengalami serangan fisik lebih dahsyat kecuali di Uhud. Bahkan di Taif yang Rasulullah dikatakan patah gigi gerahamnya yang mulia, itu lebih dahsyat luka yang dialami di Gunung Uhud. Saat perang Uhud, ada Wahsy bin Harb, itu budaknya Hindun yang dulu bapaknya mati dibunuh sama Hamzah itu. Pengen balas dendam, Hindun ini tangkap hidup-hidup yang namanya Hamzah. Saya nggak berani, Hamzah itu ganas kalau perang. Ya udah tombak dia dari jauh. Nah, Wahsy ini punya kelebihan penombak yang ulung. Dari jauh dia berani, karena kalau perang dekat kalah. Siapapun saat itu kalau perang sama Hamzah, ya ukuran Hamzah 1 lawan 5 aja masih kencing lah ukuran orang hadapi Hamzah bin Abdul Muthalib. Dari jauh ditombak. Qadarullah syahid di perang Uhud. Mohon maaf, ada bagian tubuhnya yang dibelah, dimakan oleh Hindun yang nyuruh Wahsy bin Harb ini, saking bencinya karena bapaknya dulu mati dibunuh sama Hamzah. Singkat cerita, Rasulullah sedih luar biasa ditinggal pamannya. Saat Fatuh Mekah 10 Hijriah, saat menaklukkan kota Mekah dibuka, ya, ditaklukkan oleh kaum muslimin, berduyun-duyun. Itu dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat orang itu akan berbondong-bondong masuk Islam. Termasuk sini Hindun tuh yang bapaknya mati di perang Badar, yang ngupah Wahsy bin Harb itu masuk Islam. Suaminya Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan tuh samalah kayak Sayyidina Umar, nggak ada yang nyangka akan masuk Islam. Tapi hebatnya Umar masuk Islam ketika sebelum Fathu Mekah. Kalau Abu Sufyan masuk Islam seketika Fathu Mekah, ketika kepepet nih baru masuk Islam. Tapi tetap diakui keimanannya. Termasuk yang masuk Islam bersyahadat kepada Rasulullah adalah Wahsy bin Harb yang menombak pamannya Rasulullah. Bapak Ibu tahu bagaimana Wahsy malunya depan Rasulullah. Membunuh paman kesayangannya Rasulullah, mengaku saya asyhadu an la ilaha, nunduk. Rasulullah masih ingat gitu. Bukankah kamu Wahsy? Ya Rasulullah,
benarkah kamu dulu yang membunuh pamanku? Gitu kan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak berani Wahsy atau Rasulullah. Sudah, saya terima Islammu, jangan tampakkan mukamu depan saya. Kira-kira bagaimana? Ada sahabat hidup zaman Rasulullah, ya, ini orang kafir bersyahadat pengen menebus kesalahannya, karena Rasulullah itu juga sisi manusianya muncul. Udah, saya terima Islammu, jangan pernah, syaratnya jangan pernah lihat saya ngelihat, mata saya ngelihat kamu, gitu saja. Kamu tetap sahabat saya, ya udah, tapi jangan. Nangis seumur hidup Wahsy. Ketika ada majelis dia sembunyi, paling jauh dah pokoknya. Kalau ada tembok, kalau ada pohon di situ dia sembunyi, tidak berani. Karena amanatnya Rasulullah, jangan tampakkan batang hidungmu depan saya. Dan dia mematuhi itu sampai Rasul meninggal. Dia betul-betul pengen membalas. Ada dalam peperangan Yamamah, ada seorang kafir, musyrik, munafik bernama Musailamah al-Kadzab. Itu orang yang yatanabba, yang mengaku sebagai nabi. Ya. Di situ dia berhasil membunuh Musailamah Wahsy ini dengan tombak yang sama. Setelah dia menombak Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu itu, dia bilang apa? Dia teriak saat itu, dengan tombak ini saya pernah membunuh semulia-mulianya manusia, kekasih Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan tombak ini saya pernah membunuh semulia-mulianya manusia, kekasih Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan tombak yang sama pula saya membunuh seburuk-buruknya manusia, Musailamah al-Kadzab. Ya Rasulullah, ya Allah, saksikanlah, semoga engkau mengampuniku, semoga Rasulullah ridho kepadaku. Itu kata-katanya Wahsy bin Harb. Ya, ada sahabat yang nggak pernah dilihat sama Rasulullah, yaitu Wahsy bin Harb, yang bunuh Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu dosa secara zahir, nampak. Yang oleh Rasulullah tuh, Rasulullah bukannya benci, enggak, cuma nggak kuat. Kalau saya ngelihat kamu, saya ingat paman saya, gitu loh. Saya, jangankan begitu, surah Al-Lahab saja itu bicara tentang Abu Lahab, itu pamannya Rasulullah. Kalau ada sahabat yang sering baca itu, Rasulullah agak ngeremon, agak nggak suka. Kamu, saya dengar baca ayat itu aja, kayak nggak ada surat yang lain apa? Itu paman saya itu. Yang dilaknat dalam surat itu, dalam ayat itu, tabbat syada abi lahabi, tapi itu paman saya. Jangan baca itu terus. Sebegitunya Rasulullah sama keluarganya, sama pamannya. Ya, kita nggak tahu, mungkin sahabat yang baca juga kebetulan baru hafal surat itu misalnya. Tapi Rasulullah sebegitu sensitifnya. Ini Wahsy, saya kalau melihat kamu nggak kuat, udah, saya akui jadi sahabat, saya terima Islammu, tapi jangan tampakkan. Oh, itu ya. Jadi ada dosa-dosa zahir yang memang disesali pun, ya tetap Rasulullah tuh nggak kuat untuk ini, tetap diterima. Tapi jangan salah ya, Wahsy itu dalam sejarahnya memang dia seorang pahlawan, satria, syuhada, ya, yang mencoba sepanjang hidupnya mencari muka, pengen membalas kesalahan, dosa yang dia lakukan karena membunuh. Dan dia membunuh Hamzah tuh nggak ada kepentingan, karena dijanjikan oleh Hindun itu, kalau kamu bunuh Hamzah, saya bebaskan kamu, saya merdekakan kamu. Karena dia statusnya budak. Budak saat itu harus taat sama atasan, harus taat sama bosnya. Kalau kamu berhasil bunuh Hamzah, saya bebaskan. Nah, itu motivasinya. Ya saat itu ya kafir, ya tidak salah juga, tapi ini pelajaran. Ada dosa yang secara zahir pun tetap harus kita malu sebenarnya, ya. Ya zaman sekarang, naudzubillah, ada orang yang secara zahir terang-terangan. Doa yang kedua dikatakan oleh baginda Nabi, wa as'aluka kalimatal haq fir ridha wal ghadab. Saya minta kalimat hak, kalimatal haq fir ridha wal ghadab.
Saya minta kepadamu, dituntun lisan ini, hati ini, badan ini mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang pas sesuai dengan keadaannya, dalam ridho, dalam penentuan takdir yang baik, menyenangkan, atau juga ketika marah, ketika susah. Kita mudah bilang alhamdulillah ketika dapat nikmat, tapi mohon maaf, mungkin kadang agak sulit ketika mendapat ujian. Kalimatul istirja inna lillah itu susah untuk sebagian orang. Kadang nggak keluar itu karena ngeluhnya duluan yang keluar. Kenapa saya? Tuh kenapa? Dia lupa inna lillah. Jadi kalimatul haq ini adalah kalimah thayyibah sesuai keadaan. Kalau dalam hal yang menyenangkan, dia bilang alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, barakallah, dan seterusnya. Tapi ketika fil ghadab, dia bilang astagfirullah. Dalam kabar duka atau ada yang sakit, ada yang meninggal, innalillah yang keluar. Dan ini seringkali spontan, jemaah. Tidak bisa disetting. Oh, kalau sedih saya baca ini, kalau baik saya baca ini. Kadang itu spontan keluar dari mulut seseorang yang memang terbiasa berzikir. Tidak bisa kadang dibuat-buat. Orang itu kadang mengeluarkan apa yang ada di kepalanya, apa yang ada di hatinya. Ya. Teko, kalau isinya teh dituangkan ya jadi teh. Kalau isinya teko itu teh, yang mau keluar es jus ya nggak bisa. Jadi apa yang ada di hati kita, diri kita biasanya itu yang keluar. Maka insyaallah kalimatul haq wa as'aluka kalimatul haq fir ridha'i wal ghadab. Rasulullah minta agar, ya ini doa kan, doa itu harus dilihat Rasulullah yang berdoa itu sebenarnya ngajari kita gitu saja. Jangan dilihat Rasulullah yang berdoa, tapi Rasulullah berdoa untuk diikuti oleh umat-umatnya kita selaku umat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi harus pas mana. Jadi setiap ungkapan ada waktunya, setiap waktu ada ungkapannya. Gitu. Selanjutnya yang ketiga beliau minta wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Saya minta sederhana dalam kefakiran maupun dalam kekayaan. Ketika kita lapang, kita diminta untuk sederhana. Ketika kita susah, kita berkebutuhan, kita diminta sederhana. Maksudnya apa? Ketika kita kaya, tidak terlalu boros, tidak terlalu pamer, tidak terlalu foya-foya. Kalau butuhnya barang itu cuma 4, ya beli 4. Gak usah beli terlalu banyak. Kalau beli banyak di dagang ya silahkan, itu bagian dari usaha. Tapi kalau untuk dipakai sendiri, saya selalu ilustrasikan begini. Kita dipertontonkan di sosial media itu orang pamer itu luar biasa. Ya. Ada tas branded, itu tas kecil, tas gitu ya. Harganya MM-an. Ya. Itu padahal kalau masuk bea cukai, masuk ke migrasi atau di bandara itu ada pajaknya. Tapi kadang nakal juga pakai akal-akal orang dalam dan sebagainya. Itu M, ya. 1 M itu kita nyebutnya aja, ngelihat uangnya nggak pernah. 1 M itu 1000 juta, 1000, ya. 1 juta sudah banyak. Nolnya 6 tuh. Kalau M 9. Oh, triliun tambah 3 lagi, 12. Bingung lagi. 1 M 1000 juta. 1 triliun 1000 miliar. Zaman sekarang ada yang korupsi katakanlah 4 triliun itu kira-kira kalau dibelikan es cendol, Tanjung ini tenggelam dia. Beli cendol terus tumpahin dia setanjung, ini tenggelam, orang monong itu. 4 triliun beli cendol tumpahin misal. Atau diisikan apa gitu. Berikan burung kecial gitu ya, kecial 4 triliun, barang-barang 1, 2, 3 kita lepas, matahari itu ketutup, dia mungkin selangit 1 menit baru kelihatan matahari. Karena gelap, kalah sama burung kecil yang seliuran di atas. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana takarannya. Nah, oke, kita sekarang kembali tuh. Jadi kekayaan kadang membuat orang tuh cenderung pengen nunjukin, ya.
Beda kalau amma bi ni'mati rabbika hadis. Ini beda. Konteksnya dia dapat keturunan, dia punya anak, ayo akikah, syukuran. Ada nikahan, dia syukuran diundang. Karena ketika ada nikah, itu i'laman lil jami', memberitahukan kepada orang ini sudah sah, ini sudah halal, diumumkan. Itu syukur. Pindah rumah, buka toko baru, syukuran, itu syukur. Tapi kalau berlebihan, nah ini kadang yang ya, apa maksudnya sebaliknya? Sederhana ketika fakir, agar nggak mudah putus asa, ya, agar tidak kita menyadari bukan saya saja loh yang susah, bukan saya saja juga yang kurang, bukan saya juga yang ini. Jadi tetap melihat itu sederhana dalam konteks mengimani takdir Allah. Di 3 doa Rasulullah ini, ya, doa Rasulullah bahwasanya Rasulullah minta takut kepada Allah dalam kesendirian, dalam keramaian. Rasulullah minta kalimat hak, bagaimana pandai berucap, bertutur kata dengan kalimah-kalimah thayyibah sesuai dengan keadaan dan situasi kondisi kita. Yang ketiga adalah kesederhanaan dalam keadaan apapun. Saat kaya, saat kurang, begitu tetap harus sederhana, sewajarnya, secukupnya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita kupas, ya, Rasulullah itu kelihatan jawami'ul kalim, singkat padat ucapannya dari doa. Doa saja bisa kita kupas dalam waktu yang cukup lama. Padahal cuma 3 doanya Rasulullah. Tapi selalu untayan doanya, susunan katanya adalah susunan kata terbaik karena dilafadzkan oleh manusia terbaik. Makanya kita kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa ngarang doa, hafalkan doa yang memang Rasulullah baca. Hafalkan memang doa yang Rasulullah itu ajarkan untuk kita. Nggak usah ngarang-ngarang. Kecuali kita bisa bahasa Arab, bisa kita karang-karang sedikit lah. Tapi kalau nggak bisa, ya udah ikuti yang ada di Quran, ikuti dalam hadis, selesai. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kita harus ingat kisah Wahsy bin Harb tadi. Ada sahabat yang memang menyesal seumur hidup, tapi karena sayangnya Rasulullah sama pamannya, ya, juga tidak sanggup atau tidak ingin melihat wajahnya. Bukan karena tidak menerima Islamnya, tapi memang sisi manusiawi timbul dari pribadi Rasulullah yang mulia. Semoga bermanfaat, yang baik dan benar dari Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya